tatap muka. Selamat datang semua yang hadir di gereja. Selamat beribadah. Yang tetap beribadah di rumah online, jangan berkecil hati, jangan susah, jangan bersedih. Kita tetap mau bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, karena dimanapun kita ada, Tuhan Yesus juga ada. Sebelum kita mulai, yuk kita semua bangkit berdiri ya. Kak Livia semua undang bangkit berdiri, kita mau berdoa ya. Ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami boleh tiba di gereja untuk kami yang mengikuti ibadah secara tatap muka. Teman-teman, adik-adik yang masih ngikuti ibadah secara online, kami juga bersyukur. Kami semua Tuhan tanpa terkecuali, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami siap mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita mau siap-siap ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Tetap bangkit berdiri ya. Ya, kita mau pujikan lagu pertama kita. Semua bangkit berdiri ya. Yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kita mau pujikan dengan sangat semangat sekali ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Pakai gerakan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, tetap semangat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mana suaranya ya? Lebih kencang lagi ya, lebih semangat lagi ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Nah, kita masih mau tetap bangkit berdiri ya. Kita sudah dikasih kemenangan sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan sekarang. Kita pujikan lagu Beri syukur, beri syukur. Berilah syukur senantiasa. Panjatkan doamu dengan sepenuh hatimu ya. Jangan lupa itu. Sambil bertepuk tangan boleh ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Senang ataupun susah, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Senang ataupun susah, beri syukur. Panjatkan doamu. Sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya, jangan lupa ya adik, senantiasa kita mau mengucap syukur, kita mau memberi syukur kepada Tuhan ya. Panjatkan doa kita, jangan takut karena Tuhan senantiasa mengasihi kita. Pujikan sekali lagi ya.
Kita minta sama Tuhan, kita mempunyai hati yang mempunyai kasih. Kasih itu pasti lemah lembut, pasti memaafkan dan pasti mengampuni, ya. Kita memujikan lagu ini ya. Papa, mama, terutama ya. Kita mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Kita minta sama Tuhan ya. Puji Tuhan, kita mau berdoa ya buat firman Tuhan. Yuk, ambil sikap yang bagus. Kita mau lipat tangan, tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, sebentar lagi firman akan dibukakan kepada kami. Berikan kepada kami hati yang baik, telinga yang dengar-dengaran, sehingga pada saat firman diberitakan kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Berkati kakak-kakak yang sudah mempersiapkannya untuk kami Tuhan, dan kiranya kami dapat mendengarkan, duduk manis dengan baik, dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Nah, sebelum kita mulai firman kita pada pagi hari ini, please kamu nanya nih, apa kabar semuanya? Apa kabar nih adik-adik semua, yang di rumah maupun yang di gereja? Apa kabar? Kita bertemu kembali loh dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu disertai Tuhan, selalu diberkati Tuhan Yesus dimanapun adik-adik semua berada. Nah, Kak Priska dan guru-guru yang lain sangat senang sekali karena di minggu pertama dan minggu ketiga kita akan beribadah bersama-sama adik-adik. Kita akan bersuka cita, kita akan bernyanyi, kita akan bergembira bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan duduk diam, duduk manis. Nah, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang berjudul janganlah ada perkelahian di antara kita. Nah, Tuhan Yesus tidak mau adik-adik semua, kita semua
bahkan Kak Priska juga. Tuhan Yesus tidak mau ada perkelahian, perdebatan, berantem gitu sama teman-teman, sama saudara-saudara, sama keluarga, sama sahabat-sahabat gitu. Tuhan Yesus nggak mau ada perkelahian di antara kita semua. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya, domba-dombanya, menjaga kerukunan, menjaga kedamaian selalu. Nah, pada pagi hari ini kita telah sampai pada kisahnya tentang Abraham dan Lot. Lot adalah keponakan Abraham. Kak Priska, kok bisa sih Lot keponakannya Abraham? Ya, Abraham adalah anak dari Terah. Terah adalah ayahnya Abraham. Dan Abraham memiliki 3 saudara. Tiga saudara. Nah, termasuk Abraham ya adik-adik semua. Yang pertama yaitu Abraham, yang kedua Nahor, dan yang ketiga adalah Haran. Saudara Abraham yang bernama Haran memiliki anak bernama Lot. Jadi, Lot itu anaknya Haran. Haran itu saudaranya Abraham. Nah, jadi Lot adalah keponakannya Abraham. Dan ayah Lot adalah saudara dari Abraham. Nah, ayah Lot bernama Haran sudah meninggal sejak mereka masih di UR Kasdim. Abisnya UR Kasdim itu apa sih? Kota ya, Kak? Yes. UR Kasdim itu adalah nama tempat yang disebut sebagai kota asal Abraham dan saudara-saudaranya. Di sana mereka lahir dan tinggal. Nah, saat Tuhan memerintahkan Abraham meninggalkan Haran, Lot ikut bersama-sama dengan Abraham. Lalu perjalanan mereka sampailah di dekat Betel. Kak Priska, kok cepet banget sih mereka sampai di Betel? Nah, di sini Kak Priska akan mengajak adik-adik semua kita buka Alkitab kita. Kita buka di Kejadian 13 ayat yang ketiga. Kejadian 13 ayat yang ketiga. Kak Priska bacain ya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Nah, mereka dari persinggahan ke persinggahan, mereka sampailah di dekat Betel dan membangun sebuah kemah-kemah. Nah, dan mereka telah sampai di dekat Betel. Abraham itu sangat kaya, teman adik-adik semua. Dia memiliki banyak ternak, perak, emas, dan Lot juga memiliki domba, lembu, dan ternak. Domba, lembu, dan kemah. Tetapi negeri tempat mereka tinggal tidak cukup luas untuk mereka tinggal sama-sama, sebab harta milik mereka sangat banyak sekali. Sedangkan ada dibayangin, Abraham mempunyai ternak, perak, sama emas, sedangkan Lot juga mempunyai domba, lembu, dan kemah. Nah, sekarang kalau mereka tinggal bersama-sama, otomatis tempatnya sangat sempit bagi mereka, dan harta mereka banyak sekali, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, apa yang terjadi kemudian? Wah, ternyata para gembala Abraham dan para gembala Lot saling berkelahi. Mereka tidak akur. Mereka selalu berkelahi, mereka memperdebatkan semua itu. Padahal di sekeliling mereka ada orang Feris, juga orang Kanaan. Nah, adik-adik pasti bingung, Kak, orang Feris apa sih, Kak? Orang Kanaan itu apa? Nah, orang Feris adalah nama salah satu suku di tanah Kanaan yang berdiam di wilayah itu sejak zaman Abraham dan Lot. Allah berjanji kepada Abraham bahwa tanah yang diduduki oleh Feris dan suku-suku lain itu akan diberikan kepada keturunannya. Janji ini disampaikan ulang kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, itulah Feris. Sudah ada sejak zamannya Abraham dan Lot. Allah berjanji kepada Abraham bahwa tanah yang diduduki oleh Feris dan suku-suku lain itu akan diberikan kepada keturunannya. Di tanah yang diduduki oleh Feris akan selalu diberikan kepada keturunannya. Nah, ada pasti bingung kan? Orang Kanaan itu juga apa, Kak? Orang Kanaan seringkali disebut dalam Alkitab, adik-adik, yaitu mereka adalah penghuni Sodom dan Gomora yang dimusnahkan menggunakan api dan hujan belerang. Lalu ketika mereka di tanah Kanaan, mereka juga berperang dengan orang-orang Israel. Mereka dimusnahkan, mereka
dimusnahkan menggunakan api dan belerang karena mereka selalu membuat kekacauan dan mereka juga berperang dengan orang-orang Israel. Nah, setelah itu pertengkaran terjadi antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Ini pasti juga diperhatiin, dilihat, didengar oleh orang Feris dan orang Kanaan yang tinggal juga di sekitar mereka. Jadi para gembalanya Abraham dan para gembalanya Lot tinggal dekat dengan para gembala dan para gembalanya Lot ini berdekatan dengan orang Feris, orang Kanaan. Jadi mereka saling berantem nih, para gembalanya Abraham dan Lot. Dan dilihatlah sama orang Feris dan orang Kanaan. Maka berkatalah Abraham pada Lot. Nah, itu ada di firman Tuhan lah adik-adik semua. Kita buka lagi ya di Kejadian 13, masih sama nih, Kejadian 13 tapi di ayat yang ke-8 dan 9. Kak Piska bacain ya, kita buka lagi sekali Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abraham pada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, Abraham memberitahu Lot bahwa lebih baik kita berpisah daripada kita bertengkar ini. Nah, sama seperti kisah-kisah kita adik-adik. Lebih baik kita mengalah daripada kita memperkeruh suasana. Lebih baik kita mundur. Lebih baik kita tidak ikut campur dalam permasalahan orang lain. Karena Tuhan Yesus tidak menyukai itu. Tuhan Yesus selalu ingin ada di semua, menjaga kerukunan, menjaga kedamaian. Tidak ada perpecahan di antara kita semua. Nah, ternyata Abraham tidak menyukai keadaan pertengkaran. Nah, ternyata Abraham gak suka nih pertengkaran. Nah, kita harus belajar dari Abraham. Abraham tidak menyukai pertengkaran. Dia lebih baik memilih mengalah dari Lot. Ini terus terjadi karena Abraham tidak mau pertengkaran ini terus terjadi dengan keponakannya Lot. Abraham menyukai keadaan damai, keadaan rukun, karena Abraham dan Lot adalah kerabat. Dan Abraham juga menganggap Lot itu bukan musuh yang harus dibantai, yang harus selalu diajak berkelahi, selalu diajak berantem gitu, tidak pernah berdamai. Nah, mereka harus berdamai, bukan bermusuhan. Mereka harus selalu berpegangan tangan dalam kasih Yesus. Abraham mengajak Lot memisahkan diri dari dirinya. Abraham menyuruh Lot berpisah saja kita. Jangan bersatu supaya gembala kita tidak saling berkelahi. Dan supaya adil, mereka berdua akan pergi dari tempat itu ke dua tempat yang berbeda. Nah, saya ada bingung ya, kemana sih Lot pergi kak? Di mana sih Abraham pergi kak? Kita baca juga di Kejadian 13 ayat 11 dan 12. Kita buka Alkitab kita baca di Kejadian 13 ayat 11 dan 12. Priska baca yang 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Di situ Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Dia memisahkan diri dari Abraham dan dia memilih ke lembah Yordan. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi Abraham tetap memilih diam di Kanaan, tanah Kanaan, dan Lot pergi ke lembah Yordan, dan berkemah di dekat Sodom. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita adik-adik. Tuhan ingin kita selalu mengusahakan perdamaian dan kerukunan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini Kak Piska akan menceritakan, Kak Piska punya cerita yang kapankah terakhir kali kamu bertengkar dengan seseorang? Kenapa sih bisa bertengkar gitu? Kak Piska bakal cerita ke adik-adik semua. Kak Piska mempunyai cerita. Jadi Kak Piska mempunyai teman. Kak Piska tidak tahu permasalahannya apa, tapi
Dia selalu mencari permasalahan itu terjadi. Nah, jadi teman Kak Priska ini selalu mencari-cari salahnya Kak Priska, tapi Kak Priska nggak tahu salah Kak Priska di mana ya. Kak Priska selalu berpikir, loh salahku di mana ya? Ternyata itu tuh masalah gara-gara pertemanan juga. Kak Priska tidak mengerti dan dia selalu menjelek-jelekkan Kak Priska, terus dia selalu bertengkar dengan Kak Priska, dan Kak Priska selalu mengalah. Karena Tuhan Yesus mengajarkan Kak Priska untuk mengalah, untuk mengampuni, selalu menjaga kerukunan, kedamaian. Apapun kesalahan orang, sebesar apapun kesalahan orang, kita harus bisa memaafkan seseorang itu. Kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh memaki teman-teman kita. Kita harus selalu menjaga perdamaian. Nah, pada pagi hari ini Tuhan juga suka bila kita menjadi orang-orang yang rukun satu sama lain, tidak suka bertengkar satu sama lainnya. Tuhan suka kita rukun, jangan bertengkar, jangan ada perkelahian. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita dalam firman-Nya. Nah, pada pagi hari ini Kak Priska punya 10 hal dalam kerukunan. Yang pertama yaitu kita harus bersabar. Kenapa kok bisa 10 hal sih? Seperti apa sih mengusahakan kerukunan itu? Ada 10 hal. Yang pertama itu adalah bersabar. Kita harus bersabar menghadapi orang-orang yang ingin mencari masalah, ingin bertengkar dengan kita. Kita harus sabar. Nah, mungkin ada adik bingung ya, kita baca di Amsal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat ke-18. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama di Amsal 15 ayat 18. Kak Priska baca ini adik-adik. Dan ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, teman-teman adik membangkitkan pertengkaran, tetapi adik-adik semua sabar dalam perbantahan. Kita tidak boleh terpancing atas pertengkaran itu, karena kalau kita terpancing kita akan membesar. Kita harus sabar, kita harus menenangkan diri. Nah, itulah arti bersabar. Yang kedua yaitu dengan cara undur sebelum perbantahan mulai. Artinya itu jangan memperpanjang lebarkan perbantahan atau debat atau mau menang sendiri atau sifat tidak mau kalah. Lebih baik kita mengalah supaya perdebatan itu selesai. Kita baca juga di Amsal 17 ayat 14. Amsal 17 ayat 14. Ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Nah, memulai pertengkaran itu seperti air yang mengalir terus. Karena pertengkaran yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada yang mengalah, akan mengalir seperti air. Yang selalu ngalir, yang selalu menyalahkan satu sama lain karena ingin menang sendiri. Jadi lebih baik satu sama lain kita harus ada yang mengalah, harus ada yang memberhentikan pertengkaran itu. Jadi adik-adik semua, kita ada pertengkaran dengan teman kita, sebaiknya kita mengalah supaya pertengkaran itu tidak seperti air yang mengalir yang selalu berkepanjangan. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara menghindari soal-soal yang dicari. Nah, itu maksudnya menghindari untuk bikin gara-gara, menghindari soal-soal yang bodoh kayak gitu. Kita menghindari soal-soal yang bodoh itu artinya hal-hal yang tidak pakai hikmat Tuhan, dan menghindari soal-soal yang tidak layak, yaitu hal-hal yang tidak penting. Nah, kita baca ya lebih jelasnya itu di 2 Timotius 2 ayat 23. 2 Timotius 2 ayat 23. Nah, kita baca, hindarilah soal-soal yang dicari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, kita harus janganlah mencari-cari pertengkaran itu. Jangan menjadi orang yang konyol. Jangan menjadi orang yang tidak layak, yang selalu mencari pertengkaran itu. Lebih baik kita berdamai, lebih baik kita rukun satu sama lain. Nah, yang keenam yaitu dengan cara ramah terhadap semua orang. Cakap mengajar, sabar,
sabar, lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan, memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, yang keenam itu, dan ketujuh, dan ke-8, ke-9, dan terakhir itu adalah dengan cara ramah terhadap semua orang, cakap mengajar, sabar, lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan, memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Itu lebih baik kita baca di 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Kak Priska bacakan yang ayat yang ke-24. Sedangkan seseorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jeratan iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, kita harus sabar terhadap Tuhan kita. Kita harus selalu menuntun mereka ke jalan yang benar. Kita harus lemah lembut, kita harus cakap mengajar, cakap berbicara. Karena Tuhan Yesus tidak mau anak-anaknya selalu salah berbicara dalam bertindak. Tuhan Yesus mau adik-adik semua selalu baik terhadap teman-teman, selalu rukun terhadap teman-teman, dan selalu damai terhadap teman-teman. Nah, ternyata untuk dapat mengusahakan kerukunan dengan orang-orang di sekitar kita, itu kita membutuhkan hati yang tenang, hati yang damai, yang selalu mengalah, tidak mau menang sendiri, tidak mau tak acuh sama teman-teman kita. Kita harus peduli bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan kita semua adik-adik. Nah, sekian dari firman kita pada pagi hari ini. Kiranya dari firman ini kita diberkati adik-adik semua ya. Ayo sekarang waktunya kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah kita hari ini dan juga untuk firman-Nya. Bapa yang di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kami mohon agar supaya setiap kami suka membawa damai dimanapun kami berada. Kami tidak suka bertengkar, kami selalu boleh mengalah Tuhan. Karena mengalah bukan berarti kami kalah, tapi mengalah karena kami memiliki Kristus yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kakak kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kami semuanya. Hari ini Tuhan spesial, berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mazmur 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Mazmur 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab
kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih.